Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait proyek yang telah kami kerjakan, yaitu pengembangan sistem informasi coffee shop, roastery, art cafe berbasis website. Adapun tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer kelas F5 A6. Sebelum kami memulai presentasi, pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dian Hartanti, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Aldian Syah Kusnadi, Amanda Agustin Putri Firmansyah, Arya Raditya, Ayudhya Rositawati, dan juga Dia Fasya. Lanjut, kita akan memulai presentasi dari bab 1 yang akan dibacakan oleh Dia Fasya. Terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Fasya. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada bab 1 mengenai pendahuluan. Perkembangan informasi teknologi yang pesat telah mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk manajemen, kesehatan, pendidikan, dan bisnis. Meskipun permintaan layanan online meningkat, banyak UMKM seperti kedai kopi masih menggunakan sistem konvensional yang kurang efisien dan sulit bersaing dengan platform digital besar, sehingga berpotensi menurunkan jumlah pelanggan dan pendapatan. Sebagai solusi pengembangan sistem berbasis website untuk coffee shop, roastery, art cafe menjadi langkah strategis. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mengakses menu, memesan dan membayar secara online, serta membantu usaha meningkatkan efisiensi operasional dan penghematan daya. Di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada coffee shop, roastery, art cafe masih bergantung pada sistem pemesanan konvensional yang kurang efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan di era digital. Yang kedua, sistem konvensional membatasi kemampuan kafe untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas, terutama mereka yang lebih memilih layanan berbasis online. Yang ketiga, pengelolaan pemesanan secara manual sering memakan waktu, meningkatkan risiko kesalahan, dan memperlambat proses pelayanan. Yang keempat, pelanggan mengharapkan kemudahan akses layanan seperti melihat menu, memesan, dan membayar secara online, namun fasilitas tersebut belum tersedia di coffee shop, roastery, art cafe. Yang kelima, dengan meningkatkan persaingan dari perusahaan besar atau platform digital, coffee shop, roastery, art cafe beresiko kehilangan pelanggan yang mencari layanan yang lebih modern dan nyaman. Dan yang terakhir, sistem pemesanan online menyebabkan KPI ini sulit memberikan pengalaman digital yang memadai yang kini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing. Selanjutnya rumusan masalah. Di sini ada beberapa. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan sistem berbasis website untuk coffee shop, roastery, art cafe agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat meningkatkan jangkauan pelanggan dan daya saing coffee shop, roastery, art di era digital. Yang ketiga, bagaimana penerapan sistem berbasis website dapat membantu mengoptimalkan operasional coffee shop, roastery, art cafe. Dan yang terakhir, sejauh mana efektivitas sistem berbasis website dalam memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Di sini yang keempat ada batasan masalah. Untuk menghindari pembahasan di luar permasalahan, maka pembahasan masalah di sini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ini ada sistem yang dikembangkan hanya mencakup fitur utama seperti pengolahan menu, pemesanan online, dan pembayaran secara digital. Yang kedua, fokus penelitian hanya pada implementasi sistem berbasis website tanpa mencakup aplikasi mobile secara spesifik. Yang ketiga, penelitian ini mencakup analisis keuangan mendalam terkait biaya implementasi, melainkan hanya
manfaat operasional dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, yang keempat, sistem dirancang untuk mendukung bisnis coffee shop, roastery, art cafe, sehingga tidak mencakup generalisasi untuk jenis kafe atau usaha serupa. Dan yang kelima di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, merancang dan mengembangkan sistem berbasis website untuk coffee shop, roastery, art cafe guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan modern. Yang kedua, meningkatkan jangkauan pelanggan coffee shop, roastery, art cafe dengan menghadirkan layanan pemesanan dan pembayaran berbasis online. Dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas sistem berbasis website dan meningkatkan pengalaman pelanggan dan daya saing bisnis di era digital. Adapun manfaat dari penelitiannya saya sebutkan salah satu di sini. Sistem berbasis website ini memungkinkan pemesanan dan pembayaran online cepat, mempercepat pelayanan dan mengurangi kesalahan pengguna pengelolaan pemesanan. Metode penelitiannya di sini menggunakan metode pengumpulan data, observasi. Jadi observasi ini metode pengumpulan data dengan penelitian mengamati fenomena baik secara langsung maupun tidak langsung dan mencatat menggunakan alat observasi. Metode ini juga diartikan sebagai kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang terlihat dalam suatu fenomena atau gejala pada objek penelitian. Di sini metode pengembangannya menggunakan metode waterfall atau air terjun. Ayo boleh scroll ke bawah lagi. Yang pertama ini ada perencanaan, analisis, desain. Yang keempat, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Adapun sistematika penulisan laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama ada halaman judul, yang kedua kata pengantar, yang ketiga abstrak, yang keempat abstrak juga dalam bahasa Inggris, yang kelima daftar isi, yang keenam daftar gambar, yang ketujuh daftar tabel, 8 bab 1 pendahuluan, ke-9 bab 2 landasan teori, ke-10 bab 3 metode penelitian, ke-11 bab 4 hasil dan pembahasan. Pada yang ke-12 ini bab kelima penutup, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aldi. Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah Kusnadi. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 2. Landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. Penelitian relevan. Menurut Muhammad Fikri Albari, tahun 2023, dengan penelitiannya berjudul Perancangan Sistem Penjualan Produk Kopi Berbasis Website atau Studi Kasus Toko Monggo Korso Kopi. Penelitian ini mengembangkan aplikasi penjualan berbasis website untuk Monggo Korso Kopi guna meningkatkan efisiensi waktu dan akurasi data. Yang kedua, menurut Yamin Nuryamin, Fitria Rizda dengan penelitiannya berjudul Perancangan Aplikasi Kasir pada Kedai Kopi berbasis web menggunakan model waterfall. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi kasir berbasis point of sales atau POS yang berbasis website, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penjualan di kedai kopi. Yang ketiga, menurut Sofian Amaldi dan Auliana tahun 2024 dengan penelitiannya berjudul Sistem Pemesanan Menu di Pas Coffee menggunakan metode waterfall. Sistem ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan secara online. Ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, meminimalisir kesalahan dalam pemesanan, serta mengurangi penggunaan kertas. Dan sistem ini dirancang menggunakan UML dan dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Lanjut. Di sini ada kolom tabel dari referensi di atas. Yang pertama judul penelitiannya apa tuh? Rancangan sistem penjualan produk kopi berbasis web.
atau studi kasus toko Monggo Kersa Kopi yang ditulis oleh Muhammad Fikri Albari dengan metode waterfall, dan perbandingannya yakni aplikasi ini memiliki fitur seperti tagihan otomatis, pengelolaan item atau ubah dan hapus. Yang kedua, judul penelitiannya perancangan aplikasi kasir pada kedai berbasis web menggunakan metode waterfall yang ditulis oleh Yamin Nuryamin dan Fitria Rizda dengan metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall juga. Pada jurnal ini memiliki kesamaan menggunakan metode waterfall dan aplikasi ini dirancang untuk mempermudah kasir dalam mencatat transaksi penjualan sekaligus mempercepat pembuatan laporan penjualan secara akurat. Yang ketiga, sistem pemesanan menu, judulnya Sistem Pemesanan Menu di Pas Coffee menggunakan metode waterfall yang ditulis oleh Sofian, Amaldi, dan Auliana. Dengan metode yang digunakan adalah waterfall juga, dan perbandingannya pada jurnal ini memiliki kesamaan dengan menggunakan metode waterfall dan sistem pemesanan kopi online. Di 2.2 landasan teori, pengertian sistem informasi. Menurut Letts dan Davis dalam Novita tahun 2017, sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari pengumpulan data, pemrosesan data, dan penyimpanan data, pengolahan data, pengendalian dan pelaporan sehingga tercapai sebuah informasi yang mendukung pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan. Yang kedua, pengertian website. Website adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara dana, atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling berkaitan di mana masing-masing dihubungkan dengan link-link website. Lanjut. Yang ketiga ada metode waterfall. Menurut Royce tahun 1970, metode ini merupakan pendekatan tradisional dalam pengembangan sistem informasi termasuk website. Prosesnya linear dan berurutan dengan tahapan yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi dan pengkodean, yang keempat pengujian, dan yang kelima pemeliharaan. Kelebihan cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal, dan kekurangannya adalah kurang fleksibel terhadap perubahan di tengah proses. Yang keempat, Unified Modeling Language atau UML. Menurut Bergandi tahun 2013, UML adalah merupakan peralatan yang dapat digunakan atau dipilih oleh analisis untuk merancang sistem yang nantinya akan diterapkan oleh pengembang. Penggunaan UML ini diperlukan dan merupakan hal yang sangat penting dan fundamental untuk digunakan untuk perancangan karena perancangan atau pemodelan menggunakan UML dapat digunakan untuk berbagai bidang. Lanjut, bab 3, metode penelitian. Ini akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Ayudia. Yang pertama, 3.1 objek penelitian. Adapun objek penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis website untuk coffee shop yang diberi nama Roastery Art Cafe. Sistem informasi ini dirancang untuk menangani berbagai proses seperti pengenalan toko dan produk, pemesanan, pembayaran, pengelolaan stok bahan baku, dan juga analisa data penjualan yang lebih efisien. Nah, sehingga ada pengembangannya ini, maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan berbagai solusi yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional penjualan dan kepuasan pelanggan. Adapun diagram alir penelitian yang akan ditampilkan pada gambar 3.1, ini ada penjelasannya. Yang pertama kita mulai pada tahap ini mulai dari penelitian dan juga perencanaan. Dan di tahap ini semua pihak melakukan persiapan untuk membentuk rangka kerja awal dari penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Ini dibutuhkan ketika sistem informasi coffee shop ini dapat ditinjau secara terus-menerus dan dianalisis dari segi kelemahan atau kerentanan sistem manual pembayaran yang digunakan antara admin dan juga customer atau pengguna. Dari segi pengumpulan data, penelitian ini tuh dilakukan pengumpulan bahan referensi dari berbagai metode
demi terbentuknya sistem informasi berbasis website. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, dan juga wawancara dengan narasumber atau stakeholder. Dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan berbagai bahan referensi dari berbagai jurnal ilmiah penelitian. Dan observasi yang dilakukan ini dengan mengunjungi salah satu situs coffee shop yang berbasis online yaitu Fore, yang bertujuan untuk menganalisis fitur-fitur apa saja sih yang digunakan dan juga bagaimana pengalaman user dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Dan dalam metode wawancara, penelitian ini pasti memerlukan narasumber. Narasumbernya sendiri itu customer pecinta kopi atau pemilik dari bisnis coffee shop. Ini adalah salah satu contoh daftar pertanyaan yang mungkin akan diajukan. Dan yang keempat yaitu merancang sistem. Dalam melakukan perancangan sistem ini diperlukan pertimbangan poin utama yaitu aspek tujuan dan juga manfaat dari membangun sebuah sistem informasi berbasis website. Dari segi perancangan ini dimulai dari merancang sistem antarmuka, merancang database, penerapan algoritma, dan juga melakukan pengkodean. Dan yang kelima yaitu pengujian sistem. Ini merupakan sebuah tahapan krusial dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan ini sesuai dengan kebutuhan dan juga spesifikasi yang telah dirancang. Dan beberapa pengujian sistem yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pengujian fungsional atau functional testing, pengujian kinerja atau performance testing, pengujian keamanan atau security testing, pengujian antarmuka itu user interface testing, dan juga yang terakhir pengujian pengguna atau user acceptance testing atau UAT. Dan yang keenam yaitu implementasi. Dari implementasi ini, sistem informasi berbasis website yang telah dirancang dan diuji dapat diterapkan ke dalam lingkungan nyata untuk menggantikan atau melengkapi proses bisnis yang ada. Dan ini bertujuan untuk menerapkan sistem informasi yang mendukung operasional coffee shop, mengintegrasikan berbagai proses dalam satu platform, dan juga meningkatkan efisiensi dari beberapa aspek, yaitu operasional, keamanan transaksi, dan juga kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ini sudah selesai, di mana semua penelitian yang dari proses pengembangan ini dianggap selesai, dinyatakan selesai dengan hasil berupa website coffee shop, roastery, art cafe yang siap diakses oleh pengguna. Dan yang ini ada 3.3 yaitu analisis sistem berjalan. Ini dapat dilihat pada gambar 3. Yang pertama, pengguna dapat membuka halaman utama dan dari sistem dia akan menampilkan halaman utama website. Lalu dia juga menampilkan dari segi berbagai fitur seperti fitur home, about us, menu, updates, video, dan juga form complaint. Berikut penjelasannya di sini. Nah, ini ada analisis sistem berjalan ketika pengguna melakukan pemesanan. Yang pertama, pengguna membuka halaman utama, sistem akan menampilkan halaman utama atau dashboard dari website Roastery Art Cafe, dan dalam halaman ini tuh menampilkan fitur home, about us, menu, updates, video, dan form complaint yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, ini ada analisa sistem berjalan juga untuk melakukan pemesanan kopi. Pengguna membuka halaman menu. Nah, setelah dari mengakses menu utama, pengguna ingin melakukan transaksi pemesanan terhadap produk yang dijual dalam website coffee shop, roastery, art cafe. Kemudian pengguna melihat daftar menu dan dari sistem akan menampilkan beberapa daftar menu yang akan dipilih oleh pengguna, baik itu minuman atau hidangan atau seperti penutup atau dessert, yang ini selanjutnya pengguna dapat melakukan pemesanan dengan cara mengklik tombol pesan pada salah satu produk dan sistem akan menampilkan form pemesanan yang dapat diisi oleh pengguna. Lalu pengguna memilih metode pembayaran dan sistem ini akan memberikan 2 opsi pembayaran yaitu transfer melalui bank atau bayar di tempat atau cash on delivery.
Terus selanjutnya pengguna dapat mencetak bil transaksi pembayaran dan dari sistem dia akan menampilkan tombol untuk mencetak bil transaksi dalam bentuk download atau cetak dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir, pengguna juga dapat menunggu status pemesanan. Dan dari sistem ini dia akan menampilkan status pemesanan terkait produk yang sudah dibayar. Lalu pesanan tersebut bisa apakah masih dalam proses pembuatan atau sudah selesai, dan pastinya pengguna dapat memantau status produk yang telah dia beli. Dan adapun analisa sistem usulan bisa dapat dilihat pada gambar 6. Dan adapun penjelasan terkait gambar tersebut sebenarnya sama aja pada gambar sebelumnya. Namun di sini diperlukan sistem usulan, yaitu penggunaan fitur login pada pengembangan sistem. Dan pengembangan sistem yang telah kami lakukan ini belum sampai ke tahap apabila pengguna ingin melakukan akses terhadap website dan harus melakukan login terlebih dahulu, sehingga dapat dijadikan sebagai usulan utama dalam proses pengembangan informasi coffee shop selanjutnya. Ini ada analisis permasalahan, dan pada penelitian ini dilakukan analisis permasalahan berdasarkan analisis sistem informasi coffee shop berbasis website. Antara lain yaitu yang pertama, pelanggan yang mungkin ingin mengetahui informasi terkait coffee shop, roastery, art cafe, namun tidak memiliki akses untuk hal tersebut. Yang kedua, proses pencatatan manual terkait rekapan data transaksi yang rawan terjadi kesalahan dan perlu dibuatkan sistem informasi. Yang ketiga, tidak adanya integrasi antara sistem pencatatan pemesanan dan pembayaran. Yang keempat, pelanggan yang sering mengalami antrian panjang karena proses manual yang memakan waktu dan dibutuhkan pemesanan secara daring. Dan yang kelima, tidak tersedianya laporan penjualan produk yang cepat dan akurat. Dan ini ada analisa kebutuhan sistem. Dari yang pertama itu kebutuhan fungsionalnya, diperlukan fitur profil coffee shop, roastery, art cafe, terus fitur pemesanan online oleh pelanggan, fitur kalkulasi otomatis total pembayaran, sistem pembayaran digital terintegrasi, dan yang terakhir penyediaan laporan penjualan harian, mingguan, dan juga bulanan. Dan dari segi kebutuhan non fungsionalnya, sistem harus memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Terus yang kedua, sistem harus dapat diakses di berbagai perangkat seperti laptop, tablet, dan juga smartphone. Dan yang terakhir, keamanan data pelanggan dan transaksi yang harus terjamin. Nah, bab 4 di sini akan dilanjut oleh Amanda Putri. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Bab 4 ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada rancangan sistem, di mana rancangan sistem yang dilakukan dalam penelitian pengembangan sistem informasi website roastery art cafe antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada use case diagram. Di sini ada tampilan home roastery art cafe, yang dimana tampilan home roastery art cafe ini pembeli dapat mengakses halaman utama untuk mendapatkan gambaran umum tentang kafe seperti informasi promosi, produk unggulan, atau navigasi ke fitur lainnya. Lalu ada tampilan About Us, Roastery Art Cafe, yaitu pembeli dapat mengetahui informasi tentang identitas kafe, cerita pendirian, filosofi, misi, dan nilai-nilai yang membedakan Roastery Art Cafe dari tempat lain. Yang dimana tampilan ini include dengan pengguna dapat melihat dan mengirim testimoni. Lalu ada mengklik menu untuk memulai pesanan. Pembeli dapat melihat daftar menu yang tersedia, mencakup minuman dan makanan, beserta detail seperti harga dan deskripsi produk. Lalu ada melakukan pemesanan minuman atau makanan yang tersedia, yang dimana pembeli dapat memilih item dari menu untuk ditambahkan ke keranjang belanja dan melanjutkan ke proses pemesanan. Di sini include dengan menginput pesanan, menghapus pesanan, dan mengupdate pesanan. Lalu ada melakukan pembayaran via Bank BRI atau cash on delivery. Pembeli dapat memilih metode pembayaran sesuai preferensi, baik melalui transfer Bank BRI maupun bayar di tempat atau
cash on delivery. Lalu ada tampilan updates. Pembeli dapat mengakses halaman update untuk melihat berita terbaru, promosi, atau acara yang sedang berlangsung di Roastery Art Cafe. Lalu ada tampilan video, di mana tampilan video ini pembeli dapat menikmati konten video seperti tutorial pembuatan kopi, cerita di balik layar kafe, atau dokumentasi acara seni yang pernah diadakan. Lalu ada melihat testimoni. Melihat testimoni ini, pembeli dapat membaca ulasan atau pengalaman pelanggan lain mengenai layanan produk atau suasana kafe. Lalu ada mengirim testimoni, yang dimana mengirim testimoni ini pembeli diberikan kesempatan untuk memberikan ulasan atau feedback tentang pengalaman mereka di Roastery Art Cafe. Lalu memberikan keluhan atau feedback. Pembeli dapat menyampaikan keluhan atau saran melalui fitur yang tersedia untuk membantu kafe memperbaiki layanan atau produk mereka. Include relationship-nya ini use case seperti melihat testimoni, mengirim testimoni, menginput pesanan, menghapus pesanan, dan mengupdate pesanan adalah bagian dari interaksi utama yang mendukung proses pemesanan atau pemberian masukan. Contohnya melakukan pemesanan makanan atau minuman mencakup fungsi tambahan seperti menginput, menghapus, dan mengupdate pesanan. Lalu ada activity diagram, di sini ada gambarnya. Lalu ada sequence diagram. Yang pertama ada gambar sequence home, sequence about us, sequence testimoni, sequence menu, sequence orders, sequence pembayaran, lalu ada sequence status pemesanan, sequence detail kwitansi, sequence update, sequence video, sequence pengaduan, dan sequence pengaduan. Lalu ada kelas diagram. Ini gambarnya kelas diagram. Lalu ada perancangan database dan perancangan desain interface. Nah, di bawah ini adalah perancangan desain interface dari website Roastery Art Cafe. Itu ada perancangan halaman utama, perancangan halaman about us atau tentang kami, perancangan halaman testimoni, perancangan halaman kirim testimoni, perancangan halaman menu, perancangan halaman order, perancangan halaman cetak order, perancangan halaman updates, perancangan halaman video, perancangan halaman komplain, dan implementasi desain interface ini adalah hasil implementasi desain interface dari website Roastery Art Cafe. Yang pertama ada implementasi halaman utama, yang dimana halaman utama adalah halaman yang menampilkan beberapa fitur navigasi seperti home, about us, menu, updates, video, dan komplain. Nah, ini ada halaman utamanya. Yang kedua ada implementasi halaman about us atau tentang kami, yang dimana halaman about us ini dirancang untuk menyampaikan identitas, perjalanan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar pengalaman istimewa di kafe ini. Halaman tersebut memberikan informasi kepada pengunjung tentang filosofi, tujuan, serta alasan mengapa Roastery Art Cafe menjadi destinasi unik untuk menikmati kopi dan seni. Nah, ini ada tampilannya tentang kami. Yang A itu ada implementasi halaman testimoni. Halaman testimoni merupakan bagian penting dari website Roastery Art Cafe karena implementasi halaman testimoni ini berperan dalam meningkatkan kepercayaan dan memperkuat kafe di mata pengunjung. Lalu ada implementasi halaman kirim testimoni. Dulu anjir. Sorry. Lalu ada implementasi halaman kirim testimoni. Nah, ini ada tampilannya. Dan pada fitur kirim testimoni,
adalah cara bagi pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka setelah mengunjungi Roastery Art Cafe. Dengan fitur ini, pelanggan dapat menyampaikan pendapat, memberikan ulasan tentang kopi, layanan, atau suasana kafe, serta membagikan apresiasi terhadap seni yang ditampilkan. Lalu ada kirim testimoni, nih tampilannya. Lalu ada implementasi halaman menu. Pada halaman menu ini adalah salah satu bagian yang paling penting karena berfungsi sebagai panduan pelanggan untuk menjelajahi berbagai pilihan kopi dan dessert yang ditawarkan. Ini beberapa tampilan menu pada Roastery Art Cafe. Lalu ada implementasi halaman order. Halaman cetak order di website Roastery Art Cafe adalah fitur yang memungkinkan pelanggan atau staf cafe untuk mencetak ringkasan pesanan, baik itu untuk keperluan take away, delivery, atau dine-in. Fitur ini membantu dalam mempermudah proses pengelolaan pesanan dan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan jelas. Nah, ini contohnya dari implementasi halaman order. Lalu ada implementasi halaman cetak order. Halaman cetak order di website Roastery Art Cafe memungkinkan pelanggan atau staf cafe untuk mencetak ringkasan pesanan baik untuk take away, pengantaran, atau makanan di tempat. Fitur ini mempermudah pengelolaan pesanan dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan jelas serta efisien. Nah, ini halaman cetak ordernya. Lalu ada halaman update. Pada halaman update di website Roastery Art Cafe yang memungkinkan pelanggan dan pengunjung untuk melihat informasi terbaru mengenai berbagai hal seperti menu baru, promosi, acara, atau pembaruan terkait layanan Roastery Art Cafe. Di halaman ini juga bisa menjadi tempat untuk memberitahu pelanggan tentang perubahan operasional seperti jam buka, pengumuman penting, atau peluncuran produk baru. Nah, ini produk-produk yang promo dari kita dan produk baru, contohnya. Lalu ada implementasi halaman video. Pada halaman video, Roastery Art Cafe ini membagikan konten kepada pengunjung. Melalui video, cafe dapat menunjukkan berbagai aspek seperti pembuatan kopi, acara seni yang diadakan, cerita tentang cafe, tutorial terkait kopi, atau informasi tentang produk baru. Lalu ada implementasi halaman komplain. Pada halaman komplain, di website Roastery Art Cafe, fitur yang memungkinkan pelanggan untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau saran secara langsung kepada pihak kafe. Yang dimana halaman ini bertujuan untuk memberikan saluran komunikasi yang transparan, membantu menyelesaikan masalah pelanggan, serta meningkatkan kualitas dan layanan produk. Nah, ini halaman komplainnya, contohnya. Lalu ada pengujian atau testing. Prosesnya yaitu halaman home, prosedurnya mengakses halaman utama, case-nya akses halaman utama, hasil yang diharapkan halaman utama ditampilkan dengan semua menu navigasi, hasil aktualnya halaman utama berhasil ditampilkan dengan semua menu navigasi, statusnya valid. Lalu halaman about us, mengakses halaman about us, akses halaman about us, yang dimana hasil yang diharapkan itu halaman about us ditampilkan dengan deskripsi, visi misi, dan tautan terkait. Dan hasil aktualnya about us berhasil ditampilkan dengan deskripsi, visi misi, dan tautan terkait. Statusnya valid. Lalu ada halaman testimoni yang dimana prosedurnya itu mengakses halaman testimoni, akses halaman testimoni, dan hasil yang diharapkan testimoni berhasil ditampilkan dengan daftar ulasan pelanggan dan formulir input. Lalu hasil aktualnya berhasil ditampilkan dengan daftar ulasan pelanggan dan formulir input. Statusnya valid. Lalu ada halaman testimoni yang dimana prosedurnya menambahkan testimoni baru, test case-nya isi formulir dan submit. Lalu hasil yang diharapkannya itu testimoni berhasil ditambahkan dan muncul pada daftar ulasan pelanggan.
Lalu hasil aktualnya berhasil ditambahkan dan muncul pada daftar ulasan pelanggan. Statusnya valid. Halaman menu, melihat menu makanan dan minuman. Akses halaman menu. Dan hasil yang diharapkannya itu menu berhasil ditampilkan dengan daftar menu yang lengkap dan terstruktur. Hasil aktualnya, halaman menu ini berhasil ditampilkan dengan daftar menu yang lengkap dan terstruktur, statusnya valid. Habis itu halaman order. Prosedurnya melakukan pemesanan. Lalu test case-nya pilihan menu dan konfirmasi pesanan. Hasil yang diharapkan pesanan berhasil dibuat dan detail pesanan. Lalu hasil aktualnya pesanan berhasil dibuat dan detail pesanan. Statusnya valid. Lalu ada proses pembayaran. Prosedurnya melakukan pembayaran setelah memesan. Lalu test case-nya, klik pada metode pembayaran, masukkan informasi pembayaran. Lalu hasil yang diharapkan pembayaran berhasil diproses. Nah, ini proses, prosedur, test case, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status yang lainnya. Nah, ini. Ya, lalu Ya, di sini saya ingin mempresentasikan hasil website dari kelompok kami. Nah, di sini ada halaman utama. Di halaman utama memberikan beberapa fitur navigasi seperti home, about us, menu, update, video, dan komplain. Lalu di navigasi about us di area tentang kami, halaman ini tuh memberikan informasi kepada pengunjung tentang filosofi tujuan serta alasan mengapa Rosti Art Cafe menjadi destinasi untuk menikmati kopi dan seni. Lalu cerita selengkapnya. Nah, di halaman testimoni, coba agak turun dikit. Di scroll ke bawah. Ya, di halaman ini berisi ulasan atau pengalaman pelanggan yang telah menikmati layanan kopi dan atmosfer di kafe tersebut. Lalu di halaman kirim testimoni ini tuh untuk menyampaikan pendapat, memberikan ulasan tentang kopi, layanan, atau suasana kafe, serta membagikan apresiasi terhadap seni yang ditampilkan. Terus kembali ke halaman awal. Di navigasi menu. Nah, di tampilan ini berfungsi sebagai panduan bagi pelanggan untuk menjelajahi berbagai pilihan kopi dan dessert yang ditawarkan. Lalu kita ke halaman order. Nah, di halaman berikut pelanggan atau staff cafe untuk mencetak ringkasan pesanan baik untuk keperluan takeaway, delivery, atau dine-in. Lalu fitur ini juga membantu mempermudah proses pengolahan pesanan dan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan jelas. Lalu di halaman cetak order, di halaman ini untuk mempermudah pengolahan pesanan dan memastikan setiap transaksi tercatat dengan jelas serta efisien. Sebentar. Yang apa deh? Ya, lalu kembali ke halaman awal. Halaman update. Halaman ini juga bisa menjadi tempat untuk memberikan halaman ini juga bisa menjadi tempat untuk memberitahu pelanggan tentang perubahan operasional seperti jam buka, pengumuman penting, atau peluncuran produk baru. Itu. Lalu di halaman video gallery, video ini memberikan fitur yang memungkinkan kafe untuk membagikan konten kepada pengunjung.
Melalui video, kafe dapat menunjukkan berbagai aspek seperti pembuatan kopi, acara seni yang diadakan, cerita tentang kafe, tutorial terkait kopi, atau informasi tentang produk baru. Lalu ke halaman komplain. Dan di halaman ini tuh bertujuan untuk memberikan saluran komunikasi yang transparan, membantu menyelesaikan masalah pelanggan, serta meningkatkan kualitas layanan dan produk. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Raditya. Di sini saya ingin membacakan bagian bab 5. Menit 1 sih ada kesimpulan. Pengembangan sistem informasi berbasis website untuk Roastery Art Cafe telah menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan. Dengan tampilan terbuka yang modern dan fitur-fitur seperti pemesanan online, menu interaktif, dan integrasi metode pembayaran. Website ini berhasil menjawab tantangan utama bisnis, termasuk pengelolaan pesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sistem ini juga memungkinkan pelanggan untuk mengakses informasi dengan mudah, kapan saja dan di mana saja, sehingga memperluas jangkauan layanan. Sehingga keseluruhan, sistem ini mendukung strategis bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing Roastery Art Cafe. Lalu selanjutnya ada saran. Yang pertama ada konfirmasi pembayaran, yaitu tambahan fitur konfirmasi pembayaran untuk memberikan kepastian kepada pelanggan bahwa pembayaran telah diterima dan diproses, meningkatkan transparansi dan rasa aman. Lalu yang kedua ada navigasi dan konten video. Tambahkan opsi return of order untuk memudahkan para pelanggan kembali ke halaman pemesanan. Selain itu, halaman video perlu menampilkan konten visual yang menarik, seperti menampilkan beberapa video promosi atau tutorial untuk memperkaya pengalaman pengguna dan memberikan informasi tambahan tentang produk. Yang ketiga ada keamanan, yaitu tingkatan keamanan dengan fitur autentikasi ganda untuk melindungi data pengguna. Itu saya, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.